أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi bahwa ada kaum Bani Mustalik yang mereka telah mempersiapkan pasukan dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Maka mendengar hal tersebut, di bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW segera mengirimkan pasukannya. Nah, peristiwa ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di dalam pasukan kaum muslimin, Rasulullah SAW saat memberangkatkan pasukan bersama dengan beliau, ini ada orang-orang munafik, ya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa biasanya tidak pernah ikut mereka. Nah, terakhir mereka ikut di perang Uhud dan kemudian bisa memprovokasi sepertiga dari jumlah pasukan. Akan tetapi kemudian perang-perang berikutnya mereka tidak pernah ikut, hingga kemudian di perang Bani Mustalik ini kemudian mereka ikut dalam rombongan bersama dengan kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanannya perang ini kemudian bertemu di salah satu tempat yang antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu kemudian pasukan kaum muslimin bisa segera saja melumpuhkan orang-orang Bani Mustalik. Namun peristiwa yang besar dari perjalanan perang Bani Mustalik itu ternyata bukan perang dengan Bani Mustaliknya, karena adalah kesertaan dari orang-orang munafik di dalam peristiwa atau di dalam rombongan kaum muslimin. Karena mereka sudah mencari momen-momen untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Mereka gagal terus, sehingga pada perang ini mereka ikut bersamanya dengan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan momen-momen ketika ada celah dalam rangka membuyarkan atau merongrong kepercayaan kaum muslimin terhadap Rasulullah dan juga keluarganya. Apa saja peristiwa itu? Dalam perjalanan itu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya sempat berhenti di salah satu sumber air, dan ketika kemudian ada peristiwa saat Jahjah, pembantunya Umar bin Khattab, itu mengambil air, kemudian bertemu dengan salah satu orang-orang Ansor, yakni Sinan, ya, dari suku Khazraj. Ketika kemudian mereka sama-sama mengambil air, itu kemudian terjadi gesekan dan kemudian mereka bertengkar berdua itu. Jadi Sinan dari orang-orang Ansor atau dari suku Khazraj, dan kemudian Jahjah dari pembantunya Umar bin Khattab. Ketika kemudian terjadi gesekan, maka mungkin suasana lagi panas dan sebagainya. Kemudian si pembantunya Umar bin Khattab memukul Sinan sampai kemudian berdarah. Pada waktu itu kemudian Sinan lantas memanggil, wahai orang-orang Khazraj, ya. Ketika kemudian memanggil orang-orang Khazraj, ya, banyak dari kaum mereka yang sempat terprovokasi, ya, oleh teriakannya dari Sinan, dan kemudian Jahjah dari pembantunya Umar bin Khattab ini kemudian menyampaikan, wahai orang-orang Quraisy dan orang-orang Bani Kinanah. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teriakan ini kemudian disambut dengan beberapa orang yang kondisinya mungkin lagi tidak lagi panas, ya. Maka kemudian hampir-hampir saja mereka bertengkar dan kemudian mau berperang, ya. Nah, kondisi ini diketahui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang dia kemudian tidak membiarkan begitu saja, ya, momentum untuk memecah belah kaum muslimin ini, ya. Maka kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor, ya, ingatlah bahwa ada satu istilah, gemukkan anjingmu maka dia akan menerkammu, ya. Dan ucapan yang kemudian fenomenal dan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kemudian si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tokoh munafik, mengatakan bahwa la irja'na ilal madinati, kalau nanti pulang ke Madinah maka la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, ya. Maka kalau sudah kembali ke Madinah,
sungguh orang-orang yang mulia, maksud dari kalimat dia adalah dirinya dan orang-orang munafik, ya. Itu akan mengusir la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, akan mengusir orang-orang yang hina, maksudnya Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang muhajirin. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian semakin panas suasana seperti ini, maka ada seorang anak muda, ada disebut di dalam riwayat balik atau bahkan belum balik atau kemudian baru saja balik, ya. Yang namanya adalah Zaid bin Arqam. Syekh Munir Muhammad Ghadban kemudian menjelaskan dengan sangat detail, ya, kisah ini ketika seorang anak muda ini melihat situasi yang sangat tidak kondusif bagi persatuan dan ukhuwah kaum muslimin, maka kemudian dia segera lari menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersama dengan para sahabatnya baik dari Ansor maupun Muhajirin tidak melihat dan tidak mengetahui peristiwa itu. Maka kemudian dilaporkanlah peristiwa tersebut oleh anak muda Zaid bin Arqam ini. Saat kemudian Zaid bin Arqam ini menyatakan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW mengkonfirmasi kalimatnya, ya. Apakah benar yang engkau dengar, ya? Apakah engkau sadar dengan pendengaran itu, ataukah kemudian kalimatnya jelas atau tidak jelas bagimu, dan sebagainya. Konfirmasi Rasulullah SAW ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ucapan yang ada yang dilaporkan, peristiwa yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam ini adalah peristiwa yang sangat mempengaruhi kaum muslimin, terutama persatuan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan juga kaum muslimin secara keseluruhannya. Sehingga Rasulullah SAW benar-benar melakukan check and recheck, tabayun, melakukan konfirmasi dengan sangat valid agar kalimat itu tidak kemudian membawa bencana bagi persatuan kaum muslimin. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah itu sampai kemudian mengecam Zaid bin Arqam tersebut. Nah, sampai kemudian Zaid bin Arqam ini dia tidak gentar karena dia benar-benar tahu peristiwa tersebut, dia mendengar dengan benar, dengan jelas. Maka kemudian Zaid bin Arqam ini kemudian mengatakan bahwa demi Allah aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya sehingga jelaslah siapa di antara saya ataukah dia yang dilaporkan itu yang berbohong atas peristiwa atau ucapan tersebut. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW setelah melakukan check and recheck, cross check, ya, konfirmasi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, beliau tentu sangat paham bahwa ini adalah kondisi yang sangat meresahkan kaum muslimin, sehingga dalam perjalanan dalam perang dari Bani Mustalik ini, peristiwa ini selalu menjadi pembicaraan dan menjadi perhatian. Karenanya kemudian Rasulullah SAW pergi begitu saja, di mana beliau tidak biasa pergi pada waktu tersebut. Beliau pergi, ya, dalam rangka apa? Ya, dalam rangka salah satu kaidah di dalam dakwah, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan bersama dengan kaum muslimin, ya, itu adalah ada al-waktu juz'un minal ilaj. Ada salah satu kaidah bahwa waktu itu adalah salah satu dari bagian solusi terhadap berbagai macam masalah. Maka beliau SAW bersama dengan beberapa sahabat, ya, kemudian pergi, ya, dan beliau kemudian ditemui oleh Sa'ad bin Ubadah, salah satu pimpinan dari Ansar. Beliau kemudian mengkonfirmasi, ada apa wahai Nabi, engkau pergi dan sebagainya, ya. Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu, oleh kawanmu, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya, kata Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau perintahkan, ya, dan engkau berkehendak, maka silahkan usir, ya. Akan tetapi kasihanilah dia, karena sesungguhnya sebelum kehadiran engkau di dalam hijrah, dia, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelumnya sudah sebentar lagi sudah mau dilantik menjadi raja, menjadi pimpinan dari Madinah. Ketika kemudian kedatangan engkau dengan hijrah, maka kemudian itu semua tidak jadi. Kegagalan dia menjadi raja tentu kemudian membuat
perasaan dia yang ya mungkin ada rasa sakit hati dan sebagainya karena kemudian melakukan beberapa hal. Itulah yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan di mana beliau pergi tersebut ya, itu kemudian si Zaid bin Arqam ini juga ikut pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ikut beliau sampai kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam tentang peristiwa ini sampai turun satu surat penuh, yakni surat ke-63, surat Al-Munafikun. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian si Zaid bin Arqam ini lapor kepada Nabi ya, dan Abdullah bin Ubay bin Salul mendengar peristiwa ini ya, mendengar bahwa Zaid bin Arqam telah lapor kepadanya, maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul datang juga kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak mengatakan apa yang dikatakan yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam ya. Nah, ini menjadi semakin runyam peristiwa ini sehingga kaum muslimin terbelah beberapa di antaranya, antara yang percaya dengan informasi dari Zaid bin Arqam dan juga ada yang tetap percaya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ke-63, surat Al-Munafikun, menjadi jelaslah kemudian peristiwa ini, hingga kemudian ada seorang sahabat Ubadah bin Somit itu datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, untuk memintakan ampun. Engkau harus datang kepada Nabi untuk minta ampun ya. Pada waktu itu belum tahu kalau ayat Al-Quran telah turun ya, Ubadah bin Somit dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu kemudian memalingkan wajahnya ya. Dan kata Ubadah bin Somit, dia mengatakan, demi Allah ya, Allah akan menurunkan, bisa jadi Allah akan menurunkan Al-Quran yang nanti akan selalu dibaca oleh manusia sepanjang masa tentang sikapmu memalingkan ketika saya ajak untuk minta ampun, minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar, ikhwatal iman, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 5 ya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum ya. Ketika kemudian diajak untuk minta ampun, minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu lawaw ru'usahum, dia memalingkan wajahnya. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa besar hingga kemudian di mulai ayat 1 ya sampai kemudian akhir dari ayat surat Al-Munafikun ini, Allah Subhanahu wa taala membeberkan tentang peristiwa sikap dari orang-orang munafik yang selalu mencari celah untuk membelah persatuan kaum muslimin, untuk melakukan penyerangan-penyerangan dalam rangka mendowngrade kepercayaan kaum muslimin terhadap Rasulullah bersama dengan keluarganya. Nah, karenanya kemudian Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya ketika sudah jelas tegas turun ayat tersebut bahwa Zaid bin Arqam benar ya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul dia bohong atas apa yang diucapkan, yang dia sumpahkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beberapa orang sahabat itu ada yang kemudian usul, wahai Nabi ya, dia dibunuh saja gitu kan. Ketika kemudian mendengar beberapa orang sahabat ada usulan seperti itu, maka putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa namanya? Abdullah ya. Namanya berarti Abdullah bin Ubay bin Salul. Putranya sendiri, dia adalah seorang muslim, seorang mukmin yang bagus. Tetapi cintanya kepada orang tuanya, kepada ayahnya luar biasa. Maka kemudian beliau mendahului ya rombongan, ketika kemudian ada di pintu gerbang Madinah, maka ya dicegatlah ayahnya. Wahai ayah, demi Allah engkau harus mengatakan dan minta maaf, minta ampun kepada Rasulullah SAW. Engkau harus mengatakan bahwa apa yang engkau katakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, demi Allah yang mulia itu akan mengusir yang hina
engkau harus mengatakan bahwa yang mulia itu adalah Rasulullah, yang hina itu adalah engkau, dan engkau harus minta maaf kepadanya. Saya tidak mengizinkan engkau untuk masuk Madinah. Dan Masya Allah, karena yang menghalangi, yang menyatakan dengan tegas kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah putranya sendiri yang sangat mencintainya. Tentu ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa berharga bagi kita semuanya, bahwa ketika ada posisi seseorang yang penting namun dia merongrong atau kemudian mengganggu atau kemudian menyakiti Islam dan kaum muslimin, maka butuh orang-orang yang tepat, yang kemudian menyatakan, menyanggah terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan putranya sendiri, Abdullah bin Salul inilah manusia atau orang yang paling tepat untuk kemudian menyanggah semua apa yang dikatakan oleh ayahandanya. Demi Allah, saya tidak akan mengizinkan engkau wahai ayah untuk masuk Madinah, ya, sebelum kemudian minta maaf kepada Rasulullah dan Rasulullah mengizinkannya. Maka ketika Rasulullah SAW datang, beliau kemudian mempersilahkan, udah biarkan, silahkan dia masuk. Nah, hingga kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul minta izin secara langsung kepada Rasulullah SAW untuk membunuh ayahnya, karena mendengar para sahabat, tentu saya tidak tega, saya tidak merasa tidak nyaman ketika kemudian ayah saya sendiri dibunuh oleh orang lain. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang kemudian minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk membunuhnya. Dan apa sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menegaskan bagaimana sikap Islam yang ini menjadi pelajaran ketika menghadapi orang-orang munafik dan yang semisalnya. Beliau menyatakan bahwa aku tidak akan membunuhnya dan aku tidak akan memerintahkan orang untuk membunuhnya. Dalam sabda yang lain beliau menegaskan bahwa bagaimana jikalau kemudian orang-orang di luar sana, saya khawatir orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang sangat istimewa, bagaimana pelajaran dari Rasul bahwa perjuangan Islam itu selalu ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ketika kita ingin menjadi baik atau kemudian memperjuangkan kebaikan, maka di dalamnya ada orang-orang yang boleh jadi ya mereka mungkin memiliki karakter dan sifat sebagaimana orang-orang munafik di Madinah yang selalu merongrong kaum muslimin, selalu mengganggunya dan mencari celah untuk melemahkan kekuatan persatuannya, kekuatan ajaran agamanya dan seterusnya. Dengan demikian, maka kesadaran kita dalam bab ini, dari pelajaran ini, kita bisa dapatkan bahwa dalam berislam, dalam menjalankan kebaikan, kita harus tetap waspada, tetapi tetap bergantung kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi semakin kita paham dengan sejarah sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita akan menjadi tetap teguh, kokoh, memiliki panduan yang tegas dan jelas di dalam menjalankan agama dan memperjuangkannya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi pelajaran dan peristiwa yang sangat dahsyat yang kemungkinan awalnya mengguncang kaum muslimin terhadap keyakinannya dan juga kepercayaan atau fiqhnya kaum muslimin terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni haditsul ifki. Dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik ini ada peristiwa berita hoax yang dahsyat.